Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Si Hasto ini ya, Mak Jeleb ini pesan Nasdem ke Hasto PDP, kalau benci orang jangan mendarah daging. Ini tamparan keras begitu kan dari Partai Nasdem begitu kan kepada Hasto begitu. Tapi menariknya di sini adalah bahwa kenapa kok hal-hal seperti ini lalu digoreng seolah-olah Hasto tidak percaya diri bahwa PDIP sekarang itu menang begitu kan. Tahu kan sudah panik sekarang bagaimana caranya Hasto ya mengkambing hitamkan seseorang begitu kan, sudah mulai menyerang begitu kan ya. Pada hakikatnya inilah yang kemudian ya Partai Nasdem menanggapi, wah Hasto panik sekarang, kebakaran jenggot dan kepanasan begitu kan, melihat elektabilitas Anies Baswedan ya, popularitas Anies Baswedan disambut di mana-mana luar biasa begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Mak Jeleb pesan Nasdem ke Hasto PDP, kalau benci orang jangan mendarah daging. Wah, ini ada pro dan kontra di sini begitu ya. Partai lambang hewan itu kadernya hanya petugas partai yang harus siap mengabdi kepada partai. Benar atau salah semua atas petunjuk partai harus siap. Ini banyak sekali. Hasto itu diam-diam lagi promosi Anies. Makanya tiap waktu ya selalu komennya Anies ya. Walaupun komennya berbeda dengan fakta di lapangan. Mana anak sekjen partai yang komennya Anies ya seintensif Hasto. Bahkan sekjen partai-partai pendukung nggak berani komennya. Tak Hasto atas kampanye. Thank you Hasto, kampanye gratisnya. Ini komentar-komentar saya ada benarnya juga begitu kan. Kenapa kok Anies Baswedan yang selalu disoroti begitu? Seolah-olah sekarang Hasto sudah mulai tidak pede mengungkapkan hal ini begitu kan. Seolah-olah mempromosikan Anies Baswedan hari ini begitu. Mungkin Hasto itu akan hidup selamanya ini. Jadi cara-cara Hasto sudah kuno dan melampaui rakyat dan kebodohannya sendiri. Rakyat sekarang sudah pinter begitu kan. Ya, pada hakikatnya Hasto berspekulasi apapun sekarang sudah dicap begitu kan. Sudah pinter ya. Bahkan dikatakan sebagai uang cilik dan sebagainya begitu ya. Ini sudah tidak mampan hal-hal seperti ini begitu. Gagalnya terus ngomel-ngomel sepanjang hidup, kasihan aja yang di istrinya. Maklum kalau perempuan datang bulan mulutnya ngerocos ini ya, si Hasto nggak sadar kita pilih yang dibenci ya. Kalau ini yang nyampe ke tulang, ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu ya. Nah pada hakikatnya apa yang terjadi ya, masyarakat Indonesia dan bahkan para netizen akan enggan untuk memilih PDIP hari ini begitu. Kenapa? Karena si Hasto ngomong sana sini, menjelekkan sana sini begitu kan ya. Ini Nasdem benar kebencian yang mendarah daging atau iri dengki bisa menyebabkan kehancuran akhlak. Mari kita saling dukung tanpa harus menjelekkan ini. Cara berpolitiknya kampungan. Duh, Nasdem nih bikin orang mewe aja. Ya, inilah hakikatnya Nasdem pada hakikatnya santai-santai aja menanggapi hal seperti ini begitu. Apapun yang terjadi selama ini ya santai-santai aja begitu kan. Tidak kejang-kejang seperti si Hasto begitu ya. Erizim tumbang, Masiku ketangkap dan Hasto pun ya mincret-mincret nih. Jauh di dalam lubuk hati terdapat ketakutan yang sangat besar jika Pak Anies menang. Terbesar adalah pelemahan KPK sebagai kunci dari ketamakan kekuasaan. Kalau udah terafiliasi dengki, susah obatnya sampai Hasto mati kecuali bertobat. Ini ada pro dan kontra di sini begitu. Ada berspekulasi bagaimana kalau Mas Harun Masiku ditangkap. Wah, ini akan ada berita baru begitu kepada si Hasto begitu. Jangan-jangan Hasto juga kena juga begitu kan ya. Ini semoga ketangkap aja si Harun Masiku lalu kemudian bernyanyi di situ ya. Ya siapa yang bermain di dalamnya begitu. Lihat orang ini bosan tiap selalu ya saat selalu ada bahas lawan politik. Gimana negara ini maju ya kalau di sini orang-orang kayak gini yang sukanya selalu ngajak orang lain berpikir kotor aja nih. Nurunin dari komandannya. Komandannya nangis. Ini banyak pro dan kontra ini. Hasto itu benci Pak Anies karena kalah saing sama Pak Anies. Betul, satu sisi seperti itu begitu. Ini masih sakit hati kalah Pilgub DKI Jakarta. Ini mantai mencret ini nggak kebalik tuh drone ini ada
ada pro dan kontra di sini begitu. Ada cebong yang nimbrung di sini begitu kan. Ya, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi. Tapi perlu diingat kita harus cerdas memilih partai, memilih pemimpin begitu kan ya. Salah satunya kecerdasan kita yang waras yaitu adalah memilih Anies Baswedan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya ya tidak tahu apakah nanti dipimpin Anies Baswedan akan lebih maju atau lebih buruk, itu yang menjadi pertanyaan begitu. Saya rasa lebih maju karena Anies Baswedan membawa aspirasi masyarakat yang harus kita tegakkan bersama begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Mak Jeleb pesan Nasdem ke Hasto PDP, kalau benci orang jangan mendarah daging. Ini tamparan keras dari Partai Nasdem begitu ya. Ketua DP Partai Nasdem Willy Aditya mengingatkan Sekretaris Jenderal PDP Perjuangan Hasto Kristianto untuk tidak membenci orang dengan mendarah daging. Hal ini disampaikan Willy dalam merespon pernyataan Hasto ihwal masukan Presiden ya ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait calon presiden, dan bahkan di mana capres harus yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi agar tidak seperti di DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta saya rasa baik begitu kan. Apa yang tidak baik di DKI Jakarta? Iya, cuma Hasto yang bilang begini begitu. Artinya apa, selama ini menurut saya pribadi Hasto terlalu over lah menanggapi hal seperti ini, bahkan menganggap orang itu adalah gagal ya. Yang tidak gagal itu adalah partai PDIP. Katanya begitulah. Apa yang menggiring opini-opini seperti itu. Padahal partai mana yang banyak korupsinya? Lihat saja begitu kan. Walaupun dia berkuasa misalnya, terus kemudian apakah kegagalan tidak ada pada setiap pemimpin? Pasti ada begitu ya. Kok berpikir seperti ini? Tidak logis begitu kan ya. Ini pendapat Hasto tetap kita hormati. Bagaimana kalau benci tetap benci? Pesan saya ke Hasto, kalau benci ke orang tidak boleh mendarah daging, kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kok berbeda ya? Dulu ya Partai Nasdem itu ya mendukung Ahok waktu itu di Jakarta, tapi dia memberikan kebebasan kepada siapapun. Itu yang paling penting kepada kita, bahwa partai itu tidak seolah-olah menjustis bahwa ini harus dibenci, harus A dan B dan gitu begitu kan. Partai Nasdem ya sah-sah aja begitu mendukung Anies Baswedan, padahal di 2017 ya berlawanan dengan Anies Baswedan. Sekarang tidak membenci kok, tidak mendarah daging. Inilah yang seharusnya contoh dari si Hasto begitu. Bahkan dia mengatakan bahwa Willy malah memandang Anies Baswedan yang kini dijagokan menjadi calon presiden bisa membawa pikiran dan presiden ke-1 RI Soekarno. Bahkan jangan-jangan ya Anies yang membawa pikiran Bung Karno menjadi lebih realistis. Karena kita jalani pihak politik dengan riang gembira dan jangan pernah ya benci berlebihan karena memiliki calon adalah satu hal yang dinamis. Willy mengingatkan kembali bahwa dalam berpolitik tidak harus saling menebar kebencian, kendati ada perbedaan. Ya. Dalam politik itu perbedaan adalah hal yang dinamis, karena kita harus menebar politik kebencian. Siapa yang menggigit ya cabai, maka dia yang kepedasan. Betul sekali begitu. Berarti Hasto itu menggigit cabai ya, lalu kemudian dia yang kepedasan begitu. Tidak mungkin orang lain kan begitu loh. Nah, ini tamparan keras oleh Willy begitu ya. Bahkan ya si Hasto menyampaikan Jokowi sangat fokus terhadap capres yang bisa melanjutkan kepemimpinannya. Terlebih jangan sampai terjadi seperti kondisi di Jakarta. Wah, sudah mulai terang-terangan begitu kan. Yang di Jakarta 2017 Anies Baswedan menang, presiden juga menang begitu insya Allah. Menurutnya fokus berlanjutan tersebut juga diharapkan bisa hadir dari PDIP. Kedua tokoh tersebut dalam pertemuannya membahas kepemimpinan yang harus bisa senafas dengan kepemimpinan sebelumnya. Maka lebih lanjut yang menyampaikan nantinya kepemimpinan yang berkelanjutan ya tersebut akan ditopeng oleh PDIP sebagai partai, terlebih juga partai-partai lainnya. Bahkan ini beri masukan ya, Jokowi sebelumnya mengaku ya memberikan masukan soal bakal calon presiden yang akan diusung oleh PDIP kepada Megawati saat keduanya melakukan pertemuan di Istana Merdeka. Bahkan kendati begitu saat ditanya siapa sosok bakal calon presiden yang akan diusung nantinya, Jokowi meminta awak media bertanya langsung kepada Ibu Megawati. Bahkan sementara itu terpisah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pertemuan Ibu Megawati dan Presiden Jokowi membahas tentang Pilpres dan tahapan-tahapannya, di mana masih ada waktu bagi partai untuk menentukan figur yang akan diusung. Bahkan Hasto memastikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati akan mengambil keputusan yang tepat terkait sosok capres-cawapres tersebut, dan pemilu di 2004 juga pasti akan dilaksanakan.
Kemarin sudah diawali dengan suatu dialog, bayangkan 2 jam 4 mata ya antara Ibu Mega dan Pak Presiden Jokowi. Pasti itu membahas hal-hal yang sifatnya serius tuturnya. Ya pada hakikatnya ya partai PDIP kalau kita melihat ya Pak Jokowi yang akan mendekte itu begitu kan. Ya pada akhirnya ya Ganjar yang disodorkan di situ bisa saja begitu kan. Pak Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar begitu kan. Ya PDIP akan mengalah. Tapi bagaimana dengan perkataan si Hasto bahwa PDIP harus menjadi capres begitu kan. Sedangkan ini pada hakikatnya kalau Pak Jokowi menyodorkan Prabowo Ganjar ya mestinya Ganjar menjadi wakil kan begitu. Lantas bagaimana dengan Muhaimin? Ya di PHP kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Inilah politik ya bisa dinamis begitu kan ya. Tidak tahu apakah dinamis kita itu adalah cair-cair aja begitu. Ini yang harus kita amati bahwa persoalan kita itu politik kita masih dinamis. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.